Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raden Sufiretora Karyastari Suradana dengan NIM 1030123000291 dari kelas IF 410. Jadi kali ini saya akan bahas tentang basis data. Jadi basis data itu adalah kumpulan data atau informasi yang terorganisir. Dan data atau data sendiri berarti kumpulan fakta yang direkam dan disimpan di dalam komputer. Data informasi itu adalah data yang diproses agar dapat dipahami dan juga dapat digunakan oleh orang yang menggunakan data tersebut. Nah, itu ada namanya pemrosesan data tradisional. Jadi, ketika data berbasis komputer itu ada untuk pertama kalinya, basis data itu belum ditemukan. Maka dari itu, sistem pemrosesan file itu atau pemrosesan data tradisional dibuat yang bertujuan untuk menyimpan, mengubah, dan juga mengambil data yang besar dalam suatu aplikasi. Tapi pemrosesan data mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama adalah ketergantungan program data. Data pemrosesan itu yang dilakukan dalam aplikasi akan hilang jika aplikasi error atau juga hilang. Jadi kayak ketika aplikasi error atau hilang, maka datanya juga hilang. Setelah itu duplikasi data. Jadi karena file-file atau program aplikasi itu akan disusun oleh programmer yang berbeda, jadi sejumlah informasi atau data mungkin memiliki duplikasi. Nah, itu ada keterbatasan pembagian data. Dengan pemrosesan file tradisional, setiap aplikasi itu memiliki file pribadinya sendiri, dan pemakai memiliki kesempatan kecil untuk membagi file di luar aplikasinya. Setelah itu, waktu pengembangan yang lama. Dengan proses pemrosesan file tradisional, setiap aplikasi baru mengharuskan developer untuk mulai dari awal, untuk mendesain format file dan deskripsi dan menulis akses file untuk setiap program. Jadi dalam waktu itu, dalam waktu untuk dari awal hingga mendesain format file dan juga menulis akses file itu membutuhkan waktu yang lama. Setelah itu yang kelima, pemeliharaan program yang berlebihan. Dengan adanya banyak faktor, itu membuat programnya menjadi berat dan juga itu membutuhkan pemeliharaan program yang yang lebih gitu. Setelah itu ada yang namanya dibuat yang namanya database management system. Database management system atau DBMS adalah sistem perangkat lunak yang menggunakan pendekatan basis data. Jadi tujuan utama dari penggunaan DBMS itu adalah untuk menyediakan metode sistematis dalam membuat, memperbarui, menyimpan, dan mengambil data yang berada di database. Di keuntungan penggunaan pendekatan basis data ini ada cukup banyak, yaitu yang pertama adalah kebebasan program data, setelah itu yang kedua adalah redundansi data yang direncanakan, ketiga adalah peningkatan konsistensi data, dan empat pembagian data, kelima penegakan standar yang kuat, keenam peningkatan kualitas data, ketujuh peningkatan produktivitas dalam pengembangan aplikasi, kedelapan peningkatan aksesibilitas data, sembilan pengurangan pemeliharaan program, dan juga peningkatan dan juga peningkatan pemilihan bantuan. Dan pendekatan basis data itu juga memiliki resikonya sendiri. Yang pertama itu personal baru yang terspesialisasi. Jadi dalam DBMS itu memerlukan orang-orang baru yang cukup ahli untuk mengurusi DBMS tersebut. Setelah itu kompleksitas dan harga instalasi dan pengelolaan karena DBMS ini juga memerlukan software-software yang cukup mahal untuk awalnya. Jadi ini memerlukan harga instalasi juga pengelolaan yang cukup. Setelah itu ada biaya konversi, setelah itu ada kebutuhan untuk penyadangan dan pemulihan. Setelah itu yang kelima ada konflik data. Yang pasti ini nanti akan ada data-data yang berbeda dan itu pasti akan berkonflik antara satu data dengan data yang lainnya. Seperti itu. Jadi itu saja penjelasan dari basis data. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.